Pertama-tama yang perlu kita ketahui adalah apa yang dimaksud dengan WOG. Secara umum yaitu WOG adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai suatu tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Lalu, mengapa WOG itu penting? Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan mengapa WOG menjadi penting dan tumbuh sebagai pendekatan yang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Pertama adalah adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar terciptanya penyelenggara pemerintahan yang lebih baik. Selain itu, perkembangan teknologi informasi, situasi dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks juga mendorong pentingnya WOG dalam menyatukan institusi pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan dan layanan publik. Kedua, terkait faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Satu sektor bisa menjadi sangat superior terhadap sektor lain, atau masing-masing sektor tumbuh namun tidak berjalan beriringan, melainkan justru kontraproduktif atau saling membunuh. Ketiga, khususnya dalam konteks Indonesia, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Pemerintah sebagai institusi formal berkewajiban untuk mendorong tumbuhnya nilai-nilai perekat kebangsaan yang akan menjamin bersatunya elemen-elemen kebangsaan ini dalam satu frame NKRI. Kemudian, bagaimana cara penerapan WOG? Yang pertama, dengan melakukan penguatan koordinasi antar lembaga. Penguatan koordinasi dapat dilakukan jika jumlah lembaga-lembaga yang dikoordinasikan masih terjangkau. Dengan jumlah lembaga yang rasional, maka koordinasi dapat dilakukan lebih mudah. Selanjutnya adalah membentuk lembaga koordinasi khusus. Pembentukan lembaga terpisah dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasikan sektor atau kementerian adalah salah satu cara melakukan WOG. Lembaga koordinasi ini biasanya diberikan status kelembagaan setingkat lebih tinggi atau setidaknya setara dengan kelembagaan yang dikoordinasikannya. Lalu selanjutnya dengan cara membentuk gugus tugas. Gugus tugas merupakan bentuk pelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal yang setidaknya tidak permanen. Pembentukan gugus tugas biasanya menjadi salah satu cara agar sumber daya yang terlibat dalam koordinasi tersebut dicabut sementara dari lingkungan formalnya untuk konsentrasi dalam proses koordinasi. Yang terakhir adalah koalisi sosial. Koalisi sosial ini merupakan bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga tanpa perlu membentuk pelembagaan khusus dalam koordinasi ini. Selanjutnya, bagaimana praktik WOG dalam pelayanan publik? Praktik WOG dalam pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik. Jenis pelayanan publik yang dikenal dapat didekati dengan pendekatan WOG adalah: yang pertama, pelayanan bersifat administratif, kemudian pelayanan jasa, pelayanan barang, dan yang terakhir adalah pelayanan regulatif. Selain itu, terdapat 3 nilai yang terkandung dalam WOG. Yang pertama, integrasi, koordinasi, serta kedekatan dan perlibatan. Selanjutnya, terdapat pula tantangan dalam praktik WOG. Yang pertama terkait dengan kapasitas SDM dan institusi, di mana kapasitas SDM dan institusi yang terlibat dalam WOG tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG. Misalnya, mendorong terjadinya akuisisi kelembagaan di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. Kedua adalah nilai dan budaya organisasi. Seperti halnya kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan WOG.
Dan tantangan yang terakhir adalah kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan WOG. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu SDM yang tersedia. Agenda pemaparan kali ini ada 4. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, tujuan dan manfaat. Yang ketiga, ruang lingkup. Dan yang terakhir adalah best practice implementasi Wall of Government. Dan akan dimulai dari latar belakang, di mana latar belakang dalam identifikasi isu materi WOG adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, di mana 3 fungsi ASN yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Tetapi yang menjadi poin utama dalam latar belakang identifikasi isu ini adalah pengamatan mandiri. B. Tujuan dan manfaat. Tujuan dari tugas identifikasi dan deskripsi isu pada materi pembelajaran WOG adalah 1. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi penugasan agenda 3 yaitu WOG. 2. Memperoleh pengalaman dan pengetahuan penulis tentang materi agenda 3 yaitu WOG. Manfaat. Adapun manfaat dari tugas pembelajaran agenda 3 manajemen ASN adalah 1. Penulis dapat memperoleh wawasan dan kemampuan dalam menyelesaikan tugas mengenai materi WOG. C. Ruang lingkup. Ruang lingkup identifikasi dan deskripsi isu Wall of Government yaitu dalam Rumah Tahanan Kelas 2B Bantaeng, Rumah Tahanan Kelas 2B Pangkajene, dan Rumah Tahanan Kelas 2B Makale. Dan berikut adalah beberapa identifikasi isu di unit kerja masing-masing UPT yang berkaitan dengan WOG adalah: yang pertama, kurangnya kerjasama rutan kelas 2B Makale dengan pihak luar dalam pelatihan kerja warga binaan pemasyarakatan. Salah satu hak warga binaan pemasyarakatan sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan adalah mendapatkan pelatihan kerja dan pendidikan guna dapat memiliki suatu keterampilan ketika sudah habis masa pidananya. Namun, kurangnya kerjasama dengan pihak luar dapat dilihat dari kurangnya pengawasan dan tindak lanjut dari pelatihan yang sudah diberikan. Isu ini tentunya berkaitan dengan WOG karena kurangnya sinergi antar instansi dalam melaksanakan tugas untuk melayani atau melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Antar instansi hendaknya ada rasa saling pengertian dan komunikasi yang baik dalam menjalankan tugas agar tidak terjadi kesalahan pahaman yang berakibat fatal bagi keharmonisan hubungan antara instansi yang terkait. Kurangnya kerjasama antara rutan dengan pihak luar sangat berdampak bagi rutan maupun warga binaan pemasyarakatan karena akan menyebabkan kurangnya keharmonisan hubungan antara instansi dan sia-sianya pelatihan yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan karena tidak ada pengawasan serta tindak lanjut setelahnya. Dalam lembaga pemerintahan tentunya terdapat berbagai isu yang bergerak di dalamnya, termasuk pada Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Pangkajene. Salah satu isu di rutan kelas 2B Pangkajene adalah tentang minimnya warga binaan di rutan yang telah mengikuti vaksinasi COVID-19. Isu ini berkaitan dengan masalah kesehatan di lingkungan rutan kelas 2B Pangkajene. Isu tersebut merupakan masalah serius sebab jika tidak segera diatasi, maka potensi penyebaran virus COVID-19 di area rutan dapat terjadi. Bahkan, jika sudah ada seorang warga binaan yang terinfeksi virus tersebut, maka penyebarannya akan meluas dalam waktu sekejap. Hal itu baru mengenai warga binaan, belum lagi terhadap pegawai yang sering berinteraksi dengan warga binaan. Selain berpotensi terkena virus tersebut dari warga binaan, pegawai rutan berpotensi pula membawa virus ini kepada orang-orang di rumah ataupun di lingkungan sekitarnya. Ini menunjukkan isu ini merupakan isu yang penting untuk segera dibahas untuk dicari solusinya, sebab jika tidak, tentu akan terus berkembang dan memiliki potensi merugikan orang banyak.
pada rumah tahanan kelas 2B Bantaeng memiliki produk-produk hasil karya warga binaan. Tetapi, melihat kondisi peningkatan pemasaran via daring sangatlah kompetitif, sehingga sosmed rumah tahanan kelas 2B Bantaeng seperti Instagram dan Facebook masih kalah bersaing, sehingga pemasaran produk-produk warga binaan hanya dimanfaatkan beberapa orang saja. Strategi pemasaran dapat diikuti jika akun lain seperti sosial media kantor wilayah Sulawesi Selatan ikut memasarkan produk-produk warga binaan. Karena dampak jika terjadi terus-menerus, warga binaan yang memiliki sebuah karya tak lagi terjual, maka akan menurunkan moral warga binaan untuk menghasilkan karya-karya lebih menarik selanjutnya. Berdasarkan 3 isu yang telah ada, kami melakukan analisis isu dengan menggunakan teknik analisis isu APKL, di mana isu yang pertama yaitu kurangnya kerjasama rutan kelas 2B Makale dengan pihak luar dalam pelatihan kerja warga binaan pemasyarakatan, di mana isu tersebut mendapatkan skor sebesar 15. Kedua, minimnya warga binaan di rutan yang telah mengikuti vaksinasi COVID-19 mendapatkan skor sebanyak 17. Dan yang terakhir adalah kurang optimalnya pemasaran produk hasil karya warga binaan pemasyarakatan mendapatkan skor sebanyak 13. Berdasarkan hasil analisis metode APKL, pada tabel di atas dari ketiga isu atau permasalahan yang ada pada rutan kelas 2B Makale, rutan kelas 2B Pangkajene, dan rutan kelas 2B Bantaeng, dapat dikatakan bahwa isu atau permasalahan nomor 2 merupakan isu prioritas karena memiliki skor tertinggi yaitu sebesar 17. Untuk itu, isu yang terpilih adalah minimnya warga binaan di rutan yang telah mengikuti vaksinasi COVID-19. Berikut adalah contoh best practice mengenai vaksinasi COVID-19 yang ada pada rutan maupun di lapas. Salah satu contoh yang kami ambil adalah vaksinasi COVID-19 yang ada pada rutan kelas 2B Makale. Pada vaksinasi COVID-19 bagi warga binaan pemasyarakatan yang ada pada rutan kelas 2B Makale, jenis pelayanan yang dilakukan adalah pelayanan jasa karena seperti kita ketahui, pelayanan jasa adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, perhubungan, dan lainnya. Sama halnya dengan vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan di rutan kelas 2B Makale, di mana jenis pelayanan berkaitan di bidang kesehatan. Pada best practice vaksinasi COVID-19 yang ada pada rutan kelas 2B Makale, pola pelayanan yang diterapkan adalah pola pelayanan teknis fungsional. Karena seperti kita ketahui bersama, pola pelayanan teknis fungsional adalah suatu pola pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya. Sama halnya dengan vaksinasi COVID-19 kepada warga binaan pemasyarakatan yang dilakukan oleh kerjasama antara pihak instansi Rumah Sakit Umum Laki Padada dengan pihak instansi rutan kelas 2B Makale, di mana pelayanan vaksinasi COVID-19 yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Umum Laki Padada merupakan tugas dan kewenangannya dalam hal vaksinasi COVID-19. Nilai-nilai WOG yang diterapkan dalam pelayanan vaksin COVID-19 bagi warga binaan pemasyarakatan yang ada pada rutan kelas 2B Makale yaitu di mana Kepala Rumah Tahanan Negara kelas 2B Makale berhasil menghubungkan dan mengkoordinasikan setiap instansi untuk saling kerjasama dalam menyelesaikan dan mensukseskan vaksinasi di Rumah Tahanan Negara kelas 2B Makale. Selain itu, terdapatnya perintegrasian antara
sektor rutan kelas 2 Bemakale dan pihak rumah sakit Laki Padada dalam mengurus data diri warga binaan pemasyarakatan sebelum melakukan vaksinasi, serta pelayanan sudah melakukan sistem online termasuk dalam pembagian sertifikat vaksin. Alasan kami memilih rutan kelas 2 Bemakale dalam hal vaksinasi COVID-19 kepada warga binaan pemasyarakatan karena seperti kita ketahui bahwa vaksinasi COVID-19 dibutuhkan untuk meningkatkan imun kita. Selain itu, vaksinasi COVID-19 diwajibkan semua orang dan warga binaan pemasyarakatan berhak mendapatkan vaksinasi COVID-19. Rutan kelas 2 Bemakale juga memiliki kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pihak rumah sakit sehingga sudah meratanya pelaksanaan vaksin COVID-19 untuk warga binaan pemasyarakatan yang ada pada rutan kelas 2 Bemakale dan dapat menjadi suatu contoh kepada rutan maupun lapas yang ada di Sulawesi Selatan agar dapat meningkatkan koordinasi yang baik dengan pihak kesehatan seperti rumah sakit maupun puskesmas agar seluruh warga binaan pemasyarakatan bisa mendapatkan vaksin COVID-19 tanpa terkecuali. Dan vaksin COVID-19 juga merupakan suatu anjuran yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden Indonesia.